Salah sepak bola, iya. Itu baru baru baca dari tabloid dari Spanyol ya, dari Deportivo Mundo. Dan di sini juga saat video ini dibuat, saat setelah gue baca berita tentang FIFA akan membuat sebuah sistem sepak bola yang baru. Nah, kalau misalkan sebelum yang kita kenal itu kan sepak bola adalah ya 2 kali 45 menit ditambah dengan maksimal 3 kali pergantian pemain, atau misalkan yang baru kan menurut yang sudah dikaji kan maksimal bisa 5, kecuali di Inggris ya 3. Nah, di sini untuk sistem barunya disebutkan bahwa pertandingan tetap pada 2 babak namun 30 menit setiap babak, alias setiap babak dari yang awalnya 45 menit berkurang menjadi 30 menit. Nah, alias 15 menit hilang lah istilahnya. Nah, lalu poin yang kedua, waktu akan diberhentikan ketika bola keluar lapangan. Nah, di sini diperjelas lagi bahwa ketika bola keluar dari lapangan, alias ketika para pemain ini mau mengambil goal kick, corner atau throw in, nah waktu ini berhenti. Alias kalau misalkan yang saat ini beredar adalah kan kalau misalkan goal kick segala macam waktu tetap berjalan nih dalam skema 45 menit, mau ngambil cornernya lama atau goal kicknya lama segala macam, waktunya jalan terus, alias ya terbuang lah sekitar 10 detik segala macam. Namun di sistem yang baru ini waktunya diberhentikan, alias ketika bola keluar misalkan ya di menit ke-17, ya di menit 17 itu sampai ketika bola masuk lapangan menitnya itu berhenti. Nah, lalu yang ketiga, tidak ada batas pergantian pemain. Nah, alias di sini kan kalau misalkan yang sudah itu kan dibatasi ya sekitar 3 sampai 5. Namun di sistem ini adalah nggak ada batas pergantian pemain, alias kalau misalkan skuad satu tim ini membawa 18 pemain, maka dari 11 pemain yang ada ditambah 7 cadangan, 7-7-nya ini boleh masuk ke lapangan, alias nggak ada batasannya. Nah, cuman di sini nggak diperjelas apakah pemain yang ada ini ketika dia ditarik keluar atau masuk lagi, nah ini belum diperjelas. Lalu poin yang keempat, lemparan ke dalam dilakukan dengan menggunakan kaki. Nah, kalau yang ini di sini gue perjelas lagi bahwa sebetulnya ini sistemnya aneh ya. Oke, nanti di belakangnya mungkin gue akan perjelas. Di sini kalau menurut poin yang keempat adalah lemparan ke dalam digunakan dengan kaki, alias ketika pemain menggunakan kakinya ini, alias throw in ini nggak ada lagi. Jadi istilahnya kalau misalkan sekarang kita kenal itu kan bola keluar lapangan diambil throw in, bukan corner, goal kick segala macam ya, tapi yang misalkan keluar ke tribun atau ke tribun penonton gitu kan orang biasa ngambilnya kan lemparan ke dalam disebutnya. Cuman di sini disebutkan bahwa lemparan ke dalamnya udah nggak ada lagi, tapi diganti dengan sepakan ke dalam. Nah, ini mirip-mirip dengan futsal istilahnya. Nah, lalu yang kelima, 5 menit suspensi untuk kartu kuning, alias kalau misalkan yang sudah sebelumnya bahwa untuk kartu kuning ini kan suspensinya adalah kalau misalkan para pemain ini terkena 2 kartu kuning, mereka terkena denda atau larangan bertanding untuk pertandingan berikutnya. Dan ini sesuai liga lah, ada yang 2 beruntun atau ada yang 3 beruntun. Cuman di sini disebutkan bahwa 5 menit suspensi untuk kartu kuning. Nah, ini untuk poin ini, ketika pemain ini menerima kartu kuning adalah pemain ini 5 menit nggak boleh bermain, alias dikeluarin dulu dari lapangan baru 5 menit sesudahnya masuk. Cuman di sini di poin terakhir diperjelas lagi bahwa FIFA sedang mencobanya di kompetisi usia muda yang mereka sebut dengan the future of football ya, alias ya kompetisi amatir. Dan di sini kalau misalkan lu coba cermati dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5 ini aneh ya kalau gue bilang ya. Ini udah mirip dengan, udah ibaratnya lu memindahkan futsal ke lapangan besar. Jadi kalau gue bilang ini FIFA membuat ini ujung-ujungnya apa? Ya duit lagi. Kenapa? Di sini disebutkan juga bahwa nggak ada batas pergantian pemain. Alias di sini kalau misalkan pemainnya udah cedera atau ya capek segala macam kan itu hal manusiawi ya. Cuman di sini disebutkan bahwa nggak ada batas pergantian pemain. Alias pemain yang sudah ditarik lagi ini boleh masuk ke lapangan atau belum, ini masih belum jelas. Nah, di sini
Cuman kalau misalkan dia menuruti pergantian pemain futsal, alias ya lu bisa masuk lagi. Dan di sini ujung-ujungnya kenapa? Ya, pemain ini bisa masuk dengan kondisi badan yang lebih bugar. Nah, lalu yang keempat, lemparan ke dalam digunakan dengan kaki. Kenapa? Karena kalau selama ini kan ya ujung-ujungnya kembali lagi duit lagi. Apa namanya? Duit dan rating lagi ya ibaratnya. Dan lemparan ke dalam digunakan dengan kaki dari yang sebelumnya dengan tangan. Kalau misalkan lemparan kena dengan tangan itu kan powernya nggak terlalu kuat, sedangkan kalau dengan kaki lu bisa lihat pemain-pemain Eropa kayak Jerman, Spanyol ini kan terkenal akan tendangan yang akurat ya, dan di sini disebutkan bahwa lemparan ke dalam boleh digunakan dengan kaki, alias gol pun bisa tercipta langsung dari situ. Dan di sini kembali lagi ujung-ujungnya kemana? Ke duit. Lalu 5 menit suspensi untuk kartu kuning, alias di sini pemain yang udah kena kartu kuning keluar lagi baru masuk. Dan di sini kalau menurut gua dari poin ke 2, poin ke berapa? Poin ke 3, 4, 5 ini kalau gue bilang ya udah nggak ada bedanya. Mulai dari poin pertama juga ini sama aja, lu cuma memindahkan futsal ke lapangan gede. Dan ya kalau menurut gua ini, kalau gue bilang ini nggak akan terjadi. Kenapa? Karena yang pertama, lu nggak mungkin mengubah peraturan sepak bola dari yang 2 kali 45 menit dari yang sudah-sudah, kecuali ketika batas pergantian pemain ini yang masih coba di lobby-lobby. Kalau ini gue masih setuju yang batas pergantian pemain. Cuman kalau misalkan pertandingan tetap 2 babak 30 menit setiap babak, nah kalau misalkan itu nggak ada seninya bola. Karena seninya dari sepak bola adalah lu ketika memasuki menit-menit terakhir gol-gol ajaib itu bisa tercipta. Nah disinilah yang kalau gue bilang FIFA coba merubah sepak bola itu menjadi sebuah bisnis. Oke, sekian dulu.